Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa bi asrar ad-darain radhiyallahu ankum wa ankum. Wa 'alaika an la tazal khaifan wajilan min su'il khatimah. Fa inna Allaha muqallibul qulub yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha'. Wa fil hadits sahih والذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفيه غاية التخويف لأهل التقوى والاستقامة فضلا من أهل التقوى والتخويف. Dikatakan bahwasanya di dalam kitab Nasrah Ibniyah bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala yang senantiasa menentukan siapa yang berhak mendapatkan petunjuk dan siapa yang akan disesatkan. Dan Allah Ta'ala membolak-balik hati manusia. Bisa jadi hari ini kita beriman, besok kita tidak beriman, wa'iya'udzubillah. Bahkan berbolak-baliknya hati itu lebih cepat daripada berbolak-baliknya tangan. Itu hati kita berubah itu lebih cepat daripada berubahnya posisi tangan yang tadinya di atas jadi ke bawah. Maka sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, demi tiada Tuhan selain Dia, yang dimaksud demi Allah, Rasul bersumpah. Kalau Rasul sudah bersumpah artinya ini perkataan mesti kita perhatikan. Kenapa? Kalau sampai Rasulullah SAW bersumpah, berarti ini benar nyatanya. Sesungguhnya ada di antara kalian tidaklah dia melakukan amalan-amalan ahli surga sehingga sampai saja antara jarak dia dengan surga itu 1 zira', 1 jengkal saja. Akan tetapi apa yang terjadi, takdir Allah Ta'ala mendahului sehingga di akhir hidupnya dia melakukan amalan ahli neraka, maka dimasukkan dia ke neraka. Wa inna ahadakum, ada juga di antara kalian semasa hidupnya dia melakukan amalan-amalan ahli neraka sehingga antara jarak dia dengan neraka itu hanya 1 jengkal saja. Fayasbiqu alaihi kitab, akan tetapi ketetapan Allah, takdir Allah mendahuluinya.
sehingga di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan ahli surga, maka dimasukkanlah dia ke surga. Artinya hadis ini mengajarkan kita bahwasanya agar kita selalu istiqamah dalam kebaikan. Maka dikatakan al-istiqamatu khairun min al-karamah. Istiqamah dalam kebaikan itu keutamaannya lebih baik daripada kita mendapatkan 1000 kemuliaan. Jadi istiqamah di jalan Allah, ya, itu kebaikannya lebih baik daripada kita dapatkan 1000 kemuliaan, 1000 keutamaan, 1000 karamah. Yang dimaksud ini keunggulan. Misalnya contoh, kalau ada orang, ya, ini kisah ketika Rabi'atul Adawiyah didatangi oleh para wali-wali Allah. Ada yang menunjukkan kemampuannya sholat di atas air, ada yang menunjukkan kemampuannya sholat di atas di udara, ada yang menunjukkan kemampuannya menghilang seketika. Itu karamah, ya. Kalau ini kelebihan-kelebihan itu diberikan kepada wali, maka itu disebut dengan karamah. Kalau itu diberikan kepada orang-orang soleh, maka itu disebut mau'unah. Kalau diberikan kepada orang-orang ingkar kepada Allah, itu disebut dengan istidraj. Kalau kelebihan itu diberikan kepada Nabi, itu yang disebut dengan mu'jizat. Ya, jadi harus pintar-pintar kita. Orang nggak sholat, jauh dari Allah, kebal bacok, oh hebat itu, enggak, itu istidraj. Ya. Bantuan syaitan itu bukan baik untuknya. Kalau dia ahli ibadah, ya, taat kepada Allah, ya, menjaga sholat 5 waktu, ya, senantiasa meninggalkan perbuatan-perbuatan haram, Allah unggulkan dia, maka artinya dia sedang mendapatkan mau'unah, pertolongan dari Allah. Kembali lagi, jadi apa yang dikatakan oleh Rabi'atul Adawiyah, sesungguhnya apa yang kau lakukan itu bisa dilakukan oleh seekor ikan. Dia nunjukin bisa sholat di atas air, ikan dalam air, lebih hebat dari ikan. Dia nunjukkan kemampuan dia sholat di atas di udara, itu nggak lebih dari seekor lalat. Lalat bisa sholat di atas di udara. Dia menunjukkan ini kemampuan yang hilang dalam seketika, lebih hebat angin lagi. Terus apa yang lebih hebat daripada semua itu? Al-istiqamah fil ibadah, yaitu istiqamah dalam ibadah. Jadi kalau kita diberikan 1000 karamah, itu kata para ulama, al-istiqamah khairu min al-karamah. Istiqamah dalam ibadah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Wa ya'udzubillah, kisah seorang Barsesho, ulama besar di zamannya. Dia memiliki 10.000 santri, yang 10.000 santrinya ini memiliki keutamaan bisa sholat di atas udara, bisa sholat di atas air. Tapi wa'iyahudzubillah, bagaimana kita kebayang gurunya? Cuma nyata-nyatanya apa? Barsesok mati dalam keadaan murtad. Artinya apa? Istiqomah dalam ibadahnya nggak kejaga. Percuma daripada semua kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kalau pada akhirnya mati dalam keadaan murtad. Maka karena itu diingatkan oleh Rasul, sesungguhnya ada di antara kita ini semasa di dunianya ibadah, sampai orang-orang ngira kalau antara dia itu sama surga itu 1 jengkal saja. Tapi apa? Ternyata nggak istiqomah. Nyatanya akhir hidupnya dia melakukan amalan ahli neraka, masuk dia ke neraka. Tapi ada di antara kalian ini orang semasa hidupnya melakukan maksiat sampai orang-orang mengira kalau ini orang mati masuk neraka. Kenapa? Jarak dia dengan neraka itu 1 jengkal saja. Tapi qadarullah, akhir hidupnya Allah berikan taufik hidayah kepada dia, taubatan nasuha, dia lakukan amalan ahli surga, Allah masukkan dia ke surga. Jadi pertama, hadis ini memahamkan kita
agar kita istiqamah dalam kebaikan. Bagaimana agar kita istiqamah dalam kebaikan? Pertama kali, agar kita senantiasa menjaga ketepatan waktu. Maka kenapa sampai dikatakan fawailul lil musallin? Celakalah bagi orang yang sholat, orang yang nggak bisa menjaga waktu-waktu sholatnya. Sholat zuhurnya mepet waktu asar, sholat asarnya mepet ke maghrib. Ini sholat tapi sholatnya celaka. Kenapa? Karena termasuk daripada orang yang melalaikan sholat. Nah, mestinya kalau kita mau istiqomah harus kita jaga. Mulai dari waktu, kita jaga istiqomah dalam waktu, kemudian istiqomah dalam tempat, dan istiqomah dalam keadaan. Takwa itu jangan sebatas di masjid saja. Ini ada orang takut sama Allahnya kapan di dalam masjid, kapan keluar masjid, masuk pasar nggak tahu lagi mana halal mana haram. Kapan sudah masuk ke kantor nggak tahu lagi mana halal mana haram. Nggak gitu. Kita mesti takwa itu dimanapun. Ittaqullaha haitsuma. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Di dalam masjid kita bertakwa, sekalipun kita di dalam diskotik pun kita bisa bertakwa. Kenapa? Karena takwa itu nggak kenal tempat, nggak kenal waktu, kapan saja. Kita dilihat oleh orang banyak, kita taat sama Allah. Kita nggak dilihat sama orang banyak sekalipun, kita tetap taat sama Allah. Begitu. Itu yang dimaksud dengan menjaga ketepatan waktu, ketepatan tempat, dan ketepatan keadaan. Yang kedua, hadis ini memahamkan kita makna jangan pernah berputus asa. Kalau seorang ahli maksiat yang setiap harinya melakukan dosa demi dosa, kesalahan demi kesalahan, yang sampai diperkirakan antara dia dengan neraka itu satu jengkal saja, tapi pada akhirnya dia melakukan amalan ahli surga, masuk surga dia. Nah, ini berkenaan dengan hadis ini Rasulullah SAW juga bersabda, ar-raji rahmatullah aqrabu rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallah minal 'abidil mu'min. Seorang hamba yang memiliki harapan besar rahmat Allah, seorang ahli maksiat yang memiliki harapan besar atas rahmat Allah, itu lebih dekat kepada Allah timbang ahli ibadah cuman sering putus asa sama Allah, sering berburuk sangka kepada Allah. Seorang pendosa yang memiliki harapan besar dapat rahmat Allah, itu lebih dekat ke Allah daripada seorang ahli ibadah cuman kerjaannya putus asa. Maka kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Ini kita ibadah belum sempurna, kita berharap Allah sempurnakan ibadah kita. Ini kita belum baik, kita berharap Allah baikkan, Allah jadikan kita baik. Ini kita ibadahnya masih bolong-bolong, harapan kita Allah jadikan kita ahli ibadah. Jangan pernah berputus asa. Ini pesan buat saudara-saudara kita. Ingatkan saudara kita yang sekarang terlanjur dalam kubangan dosa, yang sekarang jauh dari Allah, yang sekarang dalam keadaan maksiat. Wala tanzur, jangan kalian melihat orangnya, tapi melihat keburukannya. Kita sering melihat orang itu, melihat orang yang melakukan maksiat itu orangnya, itu si fulan bin fulan. Padahal Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, sekalipun Fir'aun itu bukan nama aslinya. Fir'aun itu lakop, sebutan untuk dia, tapi bukan nama asli dia. Allah Ta'ala ceritakan tentang keburukannya saja, bukan ini orangnya. Maka begitu juga dengan kita melihat saudara-saudara kita, mestinya kita melihat keburukannya. Nah, ketika kita melihat keburukannya, maka kita akan memandang dia dengan ainur rahmah, yaitu pandangan kasih sayang. Kita nggak mau saudara kita masuk neraka, kita masuk surga. Maka bagaimana caranya? Kita ingatkan dia, kita ajak dia, kita sadarkan dia.
Ya, kita kasih nasihat yang baik-baik. Ya. Jangan kita bikin putus asa. Ini memang udah dasar orang yang nggak sholat, maksiat ini nanti masuk neraka itu. Ya. Sifat muslim rahmah, sifat muslim itu berkasih sayang. Sekalipun kepada pendosa, bahkan sekalipun kepada makhluk-makhluknya Allah. Ya. Seperti hewan-hewan, seperti tumbuh-tumbuhan, itu mestinya kita punya sifat rahmah, apalagi kepada sesama muslim. Maka kembali kepada hadis baginda Muhammad SAW. Jadi ada satu kisah. Tapi waktunya nggak cukup. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Taala anugerahkan kepada kita sifat istiqamah dalam kebaikan, dan mudah-mudahan juga Allah Taala anugerahkan kepada kita hati yang selalu berharap daripada rahmatnya Allah Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita cukup dengan keberatan majlis. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan di dunia kita dalam majlis ilmu ini Allah Taala jadikan kebaikan untuk kita semua, ampunan atas dosa-dosa kita. Allah mudahkan setiap urusan kita, Allah kabulkan setiap hajat kita, Allah kumpulkan di dunia bersama orang-orang saleh, Allah kumpulkan di akhirat bersama para kekasihnya Allah di surga ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada kata-kata yang salah mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.